warahmatullahi wabarakatuh. Tips temanya luar biasa sekali dan pas sekali untuk hari Jumat. Keajaiban sedekah mempermudah segalanya. Karena saya paham beliau atau Ibu Diana akan cerita gimana proses dia menjalani bisnis sampai 6 bulan begitu dahsyat sekali bisa menjual puluhan ribu botol karena memang omsetnya dia itu sebulan mesti kalau hubungin kita itu 4.000 minimal dia orderannya ke kantor ya. Luar biasa sekali kan. Nah, makanya beliau juga dapat keuntungan bersih sekitar di atas 150 juta ya. Hampir 200 juta atau mungkin lebih karena yang bulan kemarin nggak ada laporan juga. Bisa sharing kita, sharing income ya. Oke, dibagikan ayo, dibagikan di live, di up terus, di sharing sebanyak-banyaknya. Karena live sharing hari ini benar-benar luar biasa dari temanya aja sudah sangat luar biasa ya. Keajaiban sedekah mempermudah segalanya. Saya harap untuk live saya hari ini semua bisa menangkapnya, semua bisa menangkap energi positif dari Mbak Diana, semua bisa menangkap kebaikan-kebaikan yang akan Mbak Diana share karena terkadang gini ya, Allah itu memudahkan segalanya atau ada orang yang sukses itu memang karena Allah ya, itu memang karena Allah dan kalau untuk pengetahuan kita atau ilmu kita itu mungkin hanya berperan 10% lah ya, untuk ikhtiar kita juga itu berperan. Tapi terkadang sedekah itu benar-benar mempermudah segala-galanya. Mempermudah urusan kita, menjauhkan kita dari bala bencana, melipat gandakan harta kita. Dan hari ini Ibu Diana akan berbagi ya, akan sharing. Gimana sih cara beliau sukses? Karena memang beliau menjalani bisnis ini luar biasa sekali. Seperti yang tadi saya share, basicnya anggota kepolisian ya, sangat-sangat sibuk. Terus beliau juga bekerja kan, jadi sampai rumah punya 2 bayi kembar lagi. Nah, biasa kan orang itu kan uh, alasan repot itu menjadi sebuah alasan untuk tidak mau menangkap peluang ya. Oke ya, ayo di share sebanyak-banyaknya sebelum saya undang untuk masuk Mbak Diananya untuk berikan sharing gimana sih keajaiban sedekah yang beliau lakukan sampai pada akhirnya beliau benar-benar merasakan keajaiban itu dan merasakan luar biasa sekali ke dalam hidupnya. Oke ya, di share. Sebelum saya masukkan Ibu Diana ke dalam layar HP masing-masing, mohon di share teks notingnya. Lagi santai ya hari Jumat. Kita sharing santai, tapi benar-benar ada maknanya gitu ya. Oke, udah banyak ya, Net? Ayo di share, up ya supaya hari ini benar-benar sharingnya luar biasa sekali. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya hadirkan Ibu Diana Rihastuti untuk sharing kepada kita hari ini dan bertepatan dengan beliau hari ini juga beliau tembus reward umroh dari Saudagar Sultan. Nah, pas banget ya lagi santai ya Mbak Diana ya. Iya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Diana, terima kasih buat waktunya. Mendadak ya, tadi juga saya baru sadar kalau Mbak Diana mungkin juga nggak sadar bahwa ternyata memang pas Iya, sesuai afirmasi tahun ini Mbak Diana tembus umroh ya. Alhamdulillah sekali pas hari Jumat, makanya saya minta waktu beliau lagi pas di kantor nih untuk sharing lah ke semua yang lihat, ke semua mitra supaya jadi motivasi. Boleh diperkenalkan Mbak Diana? Nah ini ya sebelah mana ini? Kanan saya itu ada Ibu Diana Riastuti. Itu agen dari Kendari. Ya silakan Mbak Diana dikenalkan. halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana dari agen Kendari.
Kedengeran nggak suaranya, Mbak? Kedengeran suaranya ya? Kecil ya? Iya, kedengeran? Dengar saya. Oh ya. Di- Jadi tadi pagi tuh kaget ya Kedengeran. dihubungin, katanya bisa nggak meluangkan waktu buat share. Besar. Kedengeran kan, Bu? Halo, Mbak, kedengeran? Kedengeran kok, jelas suaranya. Halo, iya, kedengeran jelas. Jelas suaranya Mbak. Diterusin lagi Mbak Diana. Jadi sesuai tema gimana menjalankan bisnis ini sambil kerja, sambil ngurusin rumah tangga. Saya itu apa gini ya, apa dari sedekah gitu, sedekah, the power of sedekah begitu. Jadi sebisa mungkin kita itu harus apa, bukan harus sih, kalau saya wajib begitu menyisihkan hasil dari penjualan kita itu untuk disedekahin. Berapapun kecilnya, berapapun besarnya, berapapun yang kita dapat itu kita harus berusaha untuk menyisihkannya untuk apa lagi, berbagi gitulah, Mbak. Terus juga yang paling penting kalau yang saya rasakan dalam menjalankan bisnis lemon ya, yang awalnya dulu cuman 100 botol, itu pun saya pesan lewat dari dulu dikenalkan sama teman saya, teman SMA saya, Ayu, Ayu Rahmawati, yang beliau duluan sudah dapat riwayat umroh yang dalam waktu 3 bulan. Luar biasa. Saya banyak belajar juga dari beliau bahwa tidak ada yang tidak mungkin gitu, Mbak. Jadi apa, biarpun tadinya kita gimana ya bisa jualan apa enggak gitu ya, kan 20.000 itu kan enggak sedikit, kita bisa jual 20.000 botol gitu dalam waktu 6 bulan. Saya pikir juga enggak percaya gitu kan, karena kan di kantor juga saya sibuk, di rumah ada anak-anak kecil yang harus saya urus, suami. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu itu, dari 100 botol terus ke udah beraniin aja, nggak ada agen di Kendari, kebetulan itu kan nggak ada agen ya waktu itu. Aku daftar jadi agen aja. Pas jadi agen terus cari reseller, maksudnya kita bisa jual 300 botol dalam waktu 1 minggu. Itu luar biasa, maksudnya mulai memang benar-benar dari nol, belajar berjualan gitu kan. Memang dulu hobinya saya memang dari dulu sudah jualan, tapi nggak yang sampai bisa seperti ini, jualan lemon yang laris laris terus. Maksudnya memang produknya diburu sama gitu ya. Jadi dari situ belajar, yang paling saya rasakan itu dari, nggak tahu kenapa ya, pokoknya kalau misalkan kita hari ini misalkan kita sedekah buat maksudnya kita sisihkan buat sedekah gitu, kita nggak tahu tiba-tiba nanti ada yang order, Bu ada ready lemonnya, Bu ini, Bu, pokoknya langsung orderannya jadi langsung banyak gitu ya. Mungkin memang itulah yang saya rasakan itu, bahwa
dari sedekah itu nggak tahu kenapa tiba-tiba pokoknya langsung banyak aja orderannya. Itu memang dari dulu ampuhnya kekuatan sedekah itu yang saya rasakan kayak begitu. Jadi semakin Ya, banyak kita jadi Mbak sedekah Diana itu itu kayaknya semakin selain banyak juga orderan yang masuk ke kita. terkendala ini ya Mbak ya, Dan yang kendari itu paling yang pengiriman dari paling kantor paling 3 minggu penting ya. banget menurut saya itu waktu yang paling bagus untuk sedekah itu pada saat subuh. Selesai sholat subuh, berapapun uang yang ada di dompet kita atau kalau kita sisihkan untuk disedekahin. Jadi kita punya tempat gitu untuk pokoknya ini sedekah di waktu subuh kita gitu kan. Itu menurut saya yang paling paling berdampak banget bahwa sedekah subuh itu memang benar-benar kekuatannya luar biasa. Allah langsung gantikan saat itu juga, Mbak. Dan satu lagi yang nggak menurut saya ini juga sumber dari kekuatan kenapa bisa jualan saya bisa selaris ini itu ya. Itu adalah ketika kita mengeluarkan atau maksudnya kita memberi kepada orang tua kita itu luar biasa kekuatannya itu tiba-tiba Allah menggantikan semua apa yang kita keluarkan untuk orang tua kita itu aja sih Mbak. Jadi menurut saya jangan pelit terhadap orang tua kita. Aduh jadi sedih gitu. Karena setiap kalau saya yang rasakan sendiri gitu. Setiap apa yang kita keluarkan untuk orang tua kita tiba-tiba Allah langsung gantikan saat itu juga dan nggak nunggu lama itu Mbak. Jadi makanya sebisa mungkin ya kalau apalagi kalau saya kan di sini orang tua saya di Jawa ya, saya di sini merantau sudah 10 tahun di Kendari gitu. Jadi pas saya jalankan bisnis ini tidak lupa saya minta doa orang tua karena doa orang tua itu sungguh luar biasa. Seperti yang Mbak Vivi bilang juga kalau orang tua itu adalah jimatnya kita itu memang benar gitu ya. Menurut saya kekuatannya itu sungguh luar biasa. Jadi dalam menjalankan bisnis apapun, menurut saya kalau misalkan kita maksudnya sedikit atau lebih bagus itu kalau banyak kita porsirkan untuk membantu orang tua, membantu sesama yang membutuhkan, terus membantu orang banyak. Pokoknya intinya jangan kita pakai sendiri gitu, Mbak. Dari hasil dari bisnis apapun yang kita jalankan, jangan kita simpan untuk diri kita sendiri. Itu saja niatnya pertama untuk membantu orang banyak, untuk membantu keluarga, untuk membantu sesama, pokoknya jadi intinya itu Allah akan memudahkan semua urusan kita dalam menjalankan bisnis itu. Jadi ya Biasa kalau sekali ya. apa jadi intinya itu sedekah itu jangan lupa biar kita orderan sepi, orderan banyak, orderannya lagi sepi-sepinya ini tapi tetap kita harus kalau bisa setiap hari itu setiap hari waktu subuh waktu yang terbaik itu hasilnya sangat luar biasa itu Mbak. Itu aja sih Mbak maksudnya apa yang merasa saya jadi saya dulu awalnya yang nggak bisa maksudnya nggak percaya nggak bisa jualan mana kita
di kantor, pulang jam 3, terus kita langsung ngurusin anak-anak gitu kan. Jadi kan, bisa nggak ini jualan? Tapi alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih memberikan kemudahan, datangkan pembeli itu dari mana saja. Saya jujur ya, sebenarnya saya ini nggak pintar untuk promo. Maksudnya nggak seperti teman-teman yang lain mungkin ya, yang saya rajin promo gitu. Saya kalau misalkan ada, sebisa mungkin memang setiap hari saya juga promo, tapi untuk waktu promo di medsos semuanya itu saya terus terang memang kurang gitu ya. Tapi alhamdulillah ada saja, nggak tahu mau datang dari mana, tiba-tiba ditelepon, Bu, saya mau pesen lemon, agen lemon di Kendari ya gitu. Itu uh, saya berpikir pokoknya ini semua itu gara-gara Allah, gara-gara kita keluarkan. Jadi kita keluarkan, Allah akan datangkan banyak pembeli. Gitu, Mbak. Mbak Diana, kedengaran suara saya nggak? Dengar, Mbak, dengar sedikit. Ya, mungkin Mbak Diana ini kan yang lihat lagi banyak banget ya, berapa yang lihat? Iya. Banyak dan pasti akan di siaran diputar ulang ya sama yang nggak sempat lihat. Ini yang lihat kebetulan dari mitra saudagar Sultan semua, dari calon-calon saudagar semua. Jadi mungkin Mbak Diana kasih untuk menutup tips dalam Mbak Diana menjalani bisnis meskipun sangat-sangat sibuk. Tadi sudah dijelaskan tentang keajaiban sedekah yang Mbak Diana rasakan ya. Jadi sekarang mungkin Mbak Diana bisa kasih tips ke yang Iya. sedang nonton live kita hari ini. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran. Kecil banget tapi ya. Oh, tips-tipsnya ya. Jadi tipsnya kalau dari saya itu bisnis apapun yang kita jalankan itu kita harus bisa fokus dulu, Mbak. Karena kalau kita nggak fokus, maksudnya kan ada juga yang niat jualan biasa, ada juga yang niat saya jualan, saya fokus di situ gitu kan. Jadi kita harus fokus dulu, fokus apa yang kita jual, kita harus tahu dulu produk apa yang akan kita jual. Terus kita harus nyoba dulu apa produk apa yang akan kita jual, kita harus coba dulu. Karena kalau kita nggak nyoba, masa sih kita mau jual barang yang kita sendiri nggak coba gitu kan. Jadi kita harus coba dulu, kita rasakan dulu manfaatnya di dalam diri kita. Kalau sudah kita rasakan, kan kita bisa cerita ya, oh gimana kita pakai produk yang kita jual itu memang benar-benar bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk kesehatan kita gitu, Mbak. Makanya setelah kita kita minum, maksudnya kita konsumsi itu produk yang kita jual, terus kita sudah rasakan manfaatnya, baru kita share, kita fokus berjualan, intinya fokus dulu menyebar manfaatnya, menyebar manfaat produk yang kita jual. Kalau sudah menyebar, itu kan maksudnya kalau memang benar-benar produk yang kita jual itu bagus, itu tuh kan nggak usah kita bilang, nggak usah kita iklan pun kan orang pasti akan nyari ya Mbak ya. Orang akan nyari produk yang benar-benar memang bermanfaat untuk kesehatan kita semua gitu ya. Jadi
itu dulu, maksudnya fokus menyebar manfaat ke sesama, terus fokus membantu teman-teman kita. Misalkan teman-teman kita kan pasti kayak saya begini, saya lihat, ih jualan lemon bagus loh, ini maksudnya kita ada penghasilan tambahan dari situ kan. Jadi kita lihat teman-teman kita yang memang benar-benar kamu nggak ada kerjaan, gini loh aku kasih tahu cara cari tambahan begitu ya, walaupun sambil di rumah gitu kan. Banyak yang teman-teman saya juga di rumah aja gitu, kita bantu. Pokoknya intinya fokus dulu, terus kita pelajari dulu produk yang kita jual, kita coba. Habis itu kalau untuk masalah kita dapat, maksudnya penjualan kita bisa banyak, itu kan nanti pasti seiring berjalan waktu, pasti kalau produk sudah maksudnya sudah bermanfaat, banyak, pasti akan banyak yang cari gitu Mbak. Tipsnya Terus fokus ya Mbak ya, fokus. iya harus fokus Mbak, karena kan nggak bisa toh kita, maksudnya kita mau jalankan bisnis tapi maksudnya nggak bisa fokus, masih ele-elean begitu. Nggak pernah, itu tadi yang dibilang nggak pernah share, nggak pernah iklan, sudah diam aja gitu kan, nggak bisa juga kan. Maksudnya orang-orang nggak tahu nanti kita ini penjual lemon, atau maksudnya cuman aku ambil dong barangnya, aku ambil aja, tapi nggak pernah di-share maksudnya manfaatnya, terus atau nggak pernah di-share barangnya ini aku ada loh ready gitu kan. Jadi harus fokus dulu, pokoknya intinya fokus, semuanya serahin sama Allah. Insya Allah pasti Allah datangkan pembeli itu dengan dari arah mana saja gitu Mbak. Mbak Diana luar biasa sekali sharingnya untuk siang ini ya. Terima kasih banget walaupun waktunya saya hubungi dadakan dan Mbak Diana bisa sempatkan sedikit waktu untuk sharing ke semua mitra untuk sharing siang ini, dan semoga benar-benar sharing kita hari ini bermanfaat ya Mbak ya. Memberikan energi positif yang luar Ya, biasa amin. kepada semua yang menonton. Selamat sekali lagi buat Mbak Diana yang tembus riwayat umroh. Amin, makasih Mbak. Benar-benar keinget berapa bulan yang lalu kan saya selalu bilang tahun ini Mbak Diana bilang ya Mbak semoga Allah mudahkan. Saya bilang Allah mudahkan, dan Mbak Diana juga yakin dan benar-benar terbukti tahun ini Mbak Diana ternyata tembus umroh ya. Ya, amin, amin Mbak. Mbak Diana terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sudah lihat luar biasa sekali kan sharing dari Mbak Diana Kendari atau Ibu Diana Kendari dengan kesibukan ya, kerjanya juga sibuk, di rumah juga ngurus suami, di rumah juga ngurus anak kembar anaknya itu ya, dan masih kecil banget umur 1 tahun. Nah, di situ yang kita tangkap itu bahwa orang sukses itu benar-benar memang orang yang fokus. Pertama, bahwa orang sukses itu benar-benar orang yang ikhtiar sungguh-sungguh. Terus orang sukses itu adalah orang yang punya visi dan misi bukan untuk dirinya sendiri ya. Tadi Mbak Dianya juga sudah kemukakan atau katakan dan sharing bahwa doa orang tua itu benar-benar dahsyat. Sedekah itu kalau ke orang tua itu juga bernilai sedekah gitu ya. Jadi orang tua itu punya doa yang sangat dahsyat. Nah, siang ini yang sudah lihat live sharingnya, kalau kalian masih punya orang tua, kalau khususnya kalau kalian masih punya ibu, kalian merasa gini, kok saya sudah maksimal ya promonya, tapi kenapa saya belum maksimal hasilnya? Oke, kalian kalau masih punya ibu, datangi ibu kalian, minta mumpung juga hari Jumat ya, belikan sesuatu aja, nggak usah mahal, yang penting sesuatu yang buat beliaunya itu bahagia. Lalu kalian minta doa itu, bahwa bilang doakan saya untuk bisnis ini lancar, untuk hidup kita berkah, karena ridhonya orang tua itu
ridhonya Allah, ada di ridhonya orang tua gitu ya. Kalau kalian punya orang tua, silakan telepon. Kalau kalian yang jauh, kalau kalian masih bisa menjangkau orang tua, silakan datang orang tua untuk hubungi dan minta restu dari beliau, dan jangan lupa belikan sesuatu yang membuat beliaunya bahagia, karena hari ini mumpung hari Jumat juga itu bisa bernilai sedekah gitu ya. Selain kita ngasih makan tuh, saya selalu sering bilang sebenarnya saya juga dan suami memulai usaha itu juga tanpa ilmu ya, otodidak lah, tapi kita bismillah aja gitu ya, karena saya yakin kekuatan sedekah itu benar-benar luar biasa. Allah yang mendatangkan bisnis, Allah yang menguatkannya, dan Allah nanti yang membesarkan bisnis itu ya kan. Jadi kita memang perlu ikhtiar, tapi selebihnya adalah tawakal. Nah, sedekah adalah memudahkan segala-galanya. Ya, oke ya, terima kasih untuk sharing kita hari ini. Tidak ada giveaway, tapi ada sebuah makna yang jauh banget bisa dipakai untuk semuanya. Sebuah makna yang sangat berarti bahwa sedekah memudahkan segalanya. Restu orang tua memudahkan langkah kita, membahagiakan orang lain akan membuat kita jauh lebih bahagia, mensukseskan orang lain akan membuat kita sukses. Oke ya, terima kasih untuk sharingnya siang ini. Besok jangan lupa ya, saya juga akan live sharing jam 1 siang. Kali ini live sharingnya spesial banget. Saya akan undang Bunda Dr. Ida ya. Beliau akan memberikan sharing atau manfaat dari kacamata beliau ya, karena secara dokter ya mungkin lebih paham dan lebih bisa dipercaya kan karena dokter. Jadi apa sih manfaatnya vitamin C untuk tubuh dan untuk kulit kita? Oke ya, terima kasih untuk yang sudah like dan komen dan share. Terima kasih, semoga hari ini semua mendapatkan rezeki yang besar, berlimpah, halal dari Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.